Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan Gus Samsudin ya, padepokan yang ditutup ya, cara pengobatan dan lain-lainnya. Hal ini ditanggapi oleh guru besar padepokan asal si Canggang, yaitu Mamas Karyo. Di mana Kang Mamas ini adalah sahabat dekat, jika dibilang seperti itu ya, sahabat dekat dari Gus Samsudin, pernah melakukan kolaborasi dengan beliau juga ya beberapa waktu yang lalu seperti itu. Nah, apa sih tanggapan beliau terkait dengan penutupan dan isu-isu miring tentang Gus Samsudin gitu ya? Oke, kita langsung aja ya. Ini sekitar pendapat beliau ini sekitar 7 menit teman-teman. Itu bener nggak Padepokan Nur Sejati ditutup? Siapa bilang ditutup? Ya kan itu rame itu. Siapa bilang ditutup? Kan rame. Viral tuh. Viral itu. Yang nutup siapa? Dia katanya masyarakat. Masyarakat yang nutup. Emang yang punya padepokan siapa? Gus Samsudin. Ya udah, yang punya hak nutup itu ya Gus Samsudin sama pemerintah. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan solusi, tapi dia tidak berhak menutup usaha orang. Gitu loh. Nah, kalau masyarakat itu tidak terima dengan perbuatan dia, itu tidak bisa menutup dengan secara anarkis ataupun dengan cara seperti itu. Itu bisa dalam itu hukumnya gitu. Jadi kalau menurut Mas Guru sih ya, alangkah lebih baik itu ya diselesaikan pelan-pelan dan dicoba untuk mencari solusinya. Itu kalau misalnya diproses, itu masyarakat itu nanti akan dicari itu. Masyarakat Siapa kepalanya dan siapa provokatornya gitu loh. Serius. Jadi nggak sembarangan gitu. Paham maksudnya kan? Iya, paham. Tapi guru kayaknya sih ada santri yang kecewa juga sih. Apa itu? Ada santri yang kecewa juga sih kayaknya. Gini Master, setiap padepokan itu memiliki cara yang berbeda-beda. Bisa caranya itu mengagungkan ataupun mengayomi ataupun memberikan kenyamanan terhadap santri ya. Ada juga yang memang memberatkan untuk santri. Contoh gini aja, Mas, kan kita juga aku pernah dengar kabar itu tentang di Padepokan Pusat gula aja beli gitu ya kan. Nah, ada juga yang menceritakan tentang belajarnya kenapa harus pakai benda-benda pusaka. Kan bola-balik sebenarnya udah dijelaskan kalau kita itu belajar itu yang mana itu benda-benda pusaka itu untuk berlatih pengisian. Jadi kita nggak mudah dibodohi orang tentang ini ada kodamnya, ini kebal bacok, ini kebal ini gitu. Jadi di samping kita memberitahukan soal trik-trik kekebalan, trik-trik pengobatan santet atau apapun yang kita jabarkan sama santri, tetap ada nilai negatifnya mesti itu. Dan setiap padepokan pasti mempunyai hal seperti itu gitu. Iya. Kalau memang masalah Gus Samsudin ya jujur harapan itu jangan sampailah itu tertutup, karena nggak mungkin juga mudah menutupnya. Dalam arti kata beliau ini sudah banyak membantu umat dan sudah banyak untuk ibarat gini ya, ibaratnya kalau 100 orang yang bantu, nggak mungkin semua itu mendapatkan kepuasan gitu. Pastinya itu di antara 100 orang itu 90 itu ya mungkin merasa kepuasan, 10 itu pasti ada merasa kecewaan, karena setiap orang kan rambutnya nggak mungkin sama. Iya benar. Tapi kalau misalnya ada Gus Samsudin di sini pasti ya saling sharing. Intinya kalau supportku ya tetap semangat lah, karena mau bagaimanapun udah banyak bermanfaat untuk umat, walaupun ada beberapa orang yang kecewa. Dan sebenarnya dia tidak akan bisa divonis bersalah oleh massa, nggak bisa ya, nggak bisa. Yang bisa memvonis bersalah itu hukum, dan hukum itu pun itu ada 2 kategori yang bisa memvonisnya, sanksi, bukti. Kalau tidak ada laporan dari siapapun tentang Gus Samsudin, itu tidak akan bisa diproses gitu loh. Jadi kalau soal info-info miring yang kita dapat, kemungkinan dia itu ada komen, saya ditipu begini, itu kan hanya komen. Iya gitu loh. Bisa jadi itu hanyalah seorang provokator ataupun tukang fitnah gitu. Ya, betul. Nah, kalau memang dia itu sudah merasakan ya
Jika memang apa, silakan laporkan. Jadi tahu saksi dan bukti gitu. Ada saksinya, ada buktinya. Dan otomatis namanya pengobatan ya. Pengobatan itu nggak pakai materai ataupun tidak ada tertulis. Dia itu pokoknya ini pengobatan gini. Bagaimana, ikhlas enggak, kan gitu. Benar-benar. Jadi itu tidak bisa menjadi bukti gitu. Yang ada ya kalau memang mau udah niat untuk pengobatan ke situ ya niat karena lillahi ta'ala, memang niat untuk memperbaiki kesehatan diri sendiri. Jangan berpikiran bahwasannya untuk mencoba, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang sakit ya silahkan gitu. Dan harapanku ya semoga aja Padepokan itu tetap berkembang. Amin. Harapan. Kalau soal santri yang kecewa itu biasa. Ya, cuman kan mungkin mereka sudah terlalu fanatik mungkin. Gini ya, bukan fanatik ya. Master udah berapa lama belajar sama Mas Khalid, belajar sama Padepokan ini? Dari tahun 2014 sampai tahun ini udah berapa tahun kira-kira? Berarti sudah hampir mencapai 7 tahun ya, 7-8 tahun ya. 8 tahun. Pertanyaanku, berapa banyak yang sudah buka Padepokan sendiri dari PSS? Wah, udah banyak, udah nggak terhitung lagi. Nah, dari 100 orang misalnya ya, dari 100 orang tidak semuanya itu menemukan kepuasan. Ya, karena manusia itu cara berpikirnya juga beda-beda. Gitu. Paham maksudnya kan? Paham. Nah, kalau misalnya ada 10% yang mereka itu gagal, dalam arti kata dia itu ingin mencaci, memaki, menghina, memprovokatori, itu hak mereka. Intinya kalau kamu kan tahu sendiri Mas Guru itu gimana, biarkan aja gitu, lantak situ gitu. Iya. Ya kan, nggak usah dipikirkan yang bla bla mampus itu. Yang penting kita jalani karena lillahi ta'ala. Benar-benar. Dan intinya kita juga tidak pernah menipu ataupun memeras mereka, dalam arti kata ya mereka juga belajar nggak bayar kok. Iya benar. Nah, kalau mereka daftar ambil paket itu kan kita jualan. Mereka mau beli silakan kita ajari. Kalau nggak mau beli ya udah nggak apa-apa, kan nggak repot. Benar itu benar. Jadi saya kalau pribadi itu memang menginginkan mereka itu menjadi lebih baik dan tidak mudah terbodohi. Dan bukan berarti aku membodohi mereka, enggak. Hanya misalnya lah, kalau dulu kan ini kan baru naik aja ya. Dulu awalnya itu harga paket hanya 370.000. Ya. 370.000 itu kalau dikali-kalikan dengan barang-barang yang kita sediakan, itu tak ubahnya kita itu jualan. Iya. Nah, ada macam-macam benda yang kita kasih itu untuk berlatih pengisian, berlatih energi, berlatih kaji diri, berlatih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan selama asal dia gabung itu pastinya kan kita masukkan grup. Betul. Mereka pasti banyak mengenal gitu loh. Dari grup itu aja dia udah banyak saudara gitu. Dari situ seharusnya kalau memang dia tuh positif ya. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi itulah pernyataan terkait dengan penutupan dan cara pengobatan serta bagaimana Padepokan melayani santri-santrinya. Banyak berbagai macam cara yang dilakukan Padepokan itu, masing-masing punya caranya masing-masing, seperti itu ya. Pengobatan juga dibilang sama Kang Mamas tadi, nggak ada pengobatannya, bukan seperti operasi ya, materai segala macam. Pengobatannya secara ikhlas. Jadi sembuh ya alhamdulillah, nggak sembuh ya kita meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan tidak dipaksa membayar dengan sekian mahal gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi seperti yang dikatakan Kang Mamas tadi, punya caranya masing-masingnya. Nah, itulah yang menjadi polemik ya mungkin di berbagai masyarakat, di mana cara pengobatan Gus Samsudin ini yang menjadi kontra ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Kang Mamas terkait dengan Padepokan yang ditutup, semoga tidak akan terjadi dan tidak terjadi seperti itu ya teman-teman. Karena yang disampaikan sama Kang Mamas adalah yang bisa menutup Padepokan itu hanyalah pemerintah dan Gus Samsudin selaku pemilik Padepokan itu sendiri. Nah, masyarakat seperti yang disampaikan Kang Mamas berhak memang menyampaikan pendapat dan unek-uneknya terkait dengan kegiatan di lingkungan Padepokan. Cuman harus ada bukti dan saksi serta pelaporan jika ingin diteruskan ke ranah hukum, seperti itu. Nah, teman-temanku sekalian,
bagi kalian yang baru menonton channel ini, kita sebaiknya berintrospeksi diri ya. Nggak ada manusia sempurna, nggak ada orang yang sempurna ya teman-teman ya. Jadi kita saling mengkoreksi diri masing-masing. Kesilapan tentunya dimiliki oleh setiap orang, namun itu bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Sampai sini dulu dari Mas Deni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.